Selain curi minyak di Suriah, Amerika Serikat dilaporkan selundupkan puluhan ton gandum ke Irak. Sebanyak 12 truk milik Amerika Serikat yang membawa bertonton gandum dari silo di Suriah Utara terlihat pergi ke negara tetangga Irak melalui penyeberangan perbatasan ilegal. Informasi itu dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Suriah Sana pada Kamis 1 April 2021 seperti diwartakan Sputnik News. Media Sana mengutip sumber lokal yang mengatakan bahwa gandum telah dicuri dari silo di Tal Alau di Provinsi Al-Hasakah, Suriah. Selain mencuri tanaman, pejabat Suriah mengatakan Amerika Serikat telah lama menghabiskan minyak Suriah yang diyakini menjadi salah satu alasan utama di balik kehadiran militer yang berkelanjutan di Republik Arab. Sementara Rusia mengatakan pihaknya terus menerima laporan harian tentang konvoi Amerika Serikat yang mentransfer minyak dan biji-bijian dari Suriah ke Irak. Rusia menunjukkan bahwa 300 truk minyak melintasi perbatasan Suriah Irak pada 23 Maret 2021 saja seperti yang dipastikan dari informasi dalam laporan yang diterima. Pada 26 Maret, sumber-sumber lokal di kota Al-Malikiyah di timur laut Suriah melaporkan 18 kendaraan militer Amerika Serikat berisi dengan tanaman gandum melewati perbatasan Semalka dan menuju ke wilayah Irak. Mantan Presiden Donald Trump sebelumnya pada 2018 berjanji menarik pasukan Amerika Serikat dari Suriah sebagai janji pemilu tahun 2016 untuk menghentikan perang. Namun Trump berubah pikiran dan menyebutkan pasukan Amerika Serikat akan tetap berada di Suriah untuk mengamankan minyak dari tangan teroris. Sementara Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden tidak mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya. Pada Februari 2021 lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk tinggal di Suriah tanpa batas waktu, bahkan sampai menghancurkan negara ini. Pasukan Amerika Serikat telah ditempatkan di timur laut kaya minyak Suriah sejak 2017 meski tidak pernah diundang ke Republik Arab. Selain itu, pendudukan pasukan Amerika Serikat juga tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berulang kali menyatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat di negaranya itu bersifat ilegal dan melanggar kedaulatan Suriah. Dua ledakan guncang Irak di tengah kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Dua ledakan di wilayah ibu kota Baghdad, Irak pada Minggu 7 Maret 2021 terjadi. Ledakan itu tetap terjadi meski pemerintah Irak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengamankan negara di tengah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus. Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, melakukan lawatan selama 4 hari di Irak sejak pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman Mehr News Agency, bom tipe ranjau yang meledak di dekat sebuah rumah di Sadr yang berada di wilayah timur Baghdad. Menurut beberapa laporan media lokal, bom tersebut tidak menimbulkan korban maupun luka dan hanya merusak beberapa bangunan. Ledakan kedua dilaporkan berasal dari sebuah granat di wilayah Al-Zafrania. Seperti ledakan pertama, tidak ada korban jiwa. Otoritas Irak belum merilis laporan lebih lanjut mengenai jumlah insiden tersebut. Fransiskus sedang tidak berada di area sekitar Baghdad saat ledakan itu. Di hari ketiga kunjungannya ke Irak, Fransiskus mendatangi kota Mosul yang pernah menjadi markas besar kelompok militan. Di sana ia berdoa di tengah reruntuhan dari beberapa gereja. Berdiri di tengah lapangan kota Mosul yang dikelilingi reruntuhan gereja, Fransiskus mendoakan semua korban dalam perang itu yang terjadi pada sejak ataupun terjadi di Irak sejak 2014. Negara ini negara penuh dengan nilai-nilai peradaban, dilanda serangan barbar yang menghancurkan banyak tempat ibadah, ucap Fransiskus. Ribuan Muslim, Kristen dan juga Yazidi secara kejam dimusnahkan oleh hal tersebut. Ada juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal mereka
ungkapnya. Sementara itu, 7 roket hantam bandara Irak yang tampung pasukan Amerika Serikat. 7 roket dilaporkan menargetkan pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat di utara Baghdad pada Senin 15 Maret malam. Pejabat keamanan Irak menuturkan serangan yang terjadi di Al-Balad itu tidak menimbulkan korban atau kerusakan di pangkalan. 5 roket lainnya dilaporkan jatuh di desa sekitar pangkalan udara tersebut. Pejabat keamanan mengatakan roket itu ditembakkan dari sebuah desa provinsi di Laya, timur bandara. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu. Namun serangan serupa yang menargetkan pasukan asing terutama personel Amerika Serikat telah terjadi beberapa kali dalam 3 pekan terakhir di Irak. Pada 3 Maret lalu, seorang subkontraktor Amerika tewas setelah sebuah pangkalan udara di Ain al-Ashad, barat Irak, diterjang roket. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan pengeboman sebuah pos perbatasan di negara tetangga Suriah. Menurut Pentagon, depot itu digunakan oleh milisi bersenjata Irak yang didukung Iran selama ini diduga kerap melakukan serangan roket. Serangan Amerika Serikat ke Suriah itu menurut Presiden Joe Biden merupakan peringatan bagi Iran yang selama ini merupakan musuh negeri Paman Sam di Timur Tengah. Serangan itu hampir berhenti total pada Oktober setelah gencatan senjata dengan kelompok garis keras, tetapi sejak itu dilanjutkan. Di sisi lain, ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021.